Tiba-tiba salah satu teman sender ini mukanya tuh pucet, lemes lemes juga. Halo semuanya, welcome back to podcast. Kembali lagi dengan gue Charlene sebagai host podcast. Dan gue Sabrina sebagai host podcast. Kali ini kita bakal cerita lagi tentang di kala kalian yang sedang sendirian, itu kalian juga benar-benar sendirian. Di episode kali ini kita dapat cerita dari teman podcast. Langsung saja kita mulai. Jadi cerita yang pertama ini datang dari salah satu pendengar kita panggil aja si Sender ya. Kejadiannya ini tempatnya itu di gereja, waktu itu di gereja Katolik tempat dia, dan ini tuh ada kegiatan namanya tuh Jalan Salib, dan ini biasanya kegiatannya itu dilakuin saat malam hari ya. Iya. Itu. Nah, terus habis itu karena dia anak asrama yang tinggal di sekitar yayasan itu, jadi wajib ikut. Awalnya tuh semuanya normal, mereka tuh kayak jalan kayak biasa aja, mengikuti setiap perhatian dengan tertib. Nah, terus habis itu pas waktu udah mau ke akhir kegiatannya itu, tiba-tiba salah satu teman sender ini mukanya tuh pucet, lemes juga. gitu. Nah, terus habis itu karena dia lemes gitu, jadi kan kayak khawatir lah ya orang-orang, jadi kayak dipinggirin tuh dari barisan gitu. Nah terus nggak lama kemudian pas lemes gelisah gitu, terus nggak lama langsung gerasak gerusuk ya. Terus akhirnya mereka panik, jadi langsung dibopong dari jalan barisan itu kayak gitu. Dipotong, terus habis itu ya temannya ini diistirahatin lah gitu, karena kan kayak lemas pucet gitu, kasihan ya. Nah, tiba-tiba ini ada yang masuk, ya tuh sih, Nah, kayak ada yang masuk gitu. ada yang masuk. Gitu. Nah karena kan si korban itu ada yang megangin badan, sama terus si sender ini pegangin kakinya gitu kan. Nah terus pas ada yang masuk, terus nggak lama si korban ini bilang bilang Apa mati kau babi? gitu ke sendernya itu gitu. Nah, pokoknya itu rusuh banget sampai akhirnya ada pastor yang datang. Iya. Dia tuh tiba-tiba tuh langsung ganti sifat gitu, kayak langsung pendiam. jadi gitu. sosok anak kecil yang sering ada di bangunan wisma tersebut. Iya, katanya emang udah penghuni lama kali ya gitu. Mungkin. Nah sosok ini tuh nggak mau keluar, malah sempat ngobrol sama si korban, si teman sender ini gitu. Dan akhirnya mereka pun juga sempat ngomong ke salah satu kakak di paroki, katanya dia sombong karena nggak pernah nyapa, padahal bukan nggak mau nyapa, orang dia sosok ini aja nggak kelihatan nggak sih gitu, gimana mau nyapa gitu. Terus habis itu kemasukannya itu berlangsung dari sekitar jam 9 sampai jam 3 pagi. Pastor itu kayak nonstop doain terus ke temannya sender ini, sampai akhirnya temannya benar-benar sadar lagi setelah kejadian itu. Dia tuh langsung sakit, mungkin karena badannya udah capek banget, habis dimasukin dua kali ya. Betul. Kayak kan biasanya satu tuh capek banget gak sih, ini dua gitu, dua sosok gitu. Udah gitu yang pertama tuh gue rasa gerusuk, tiba-tiba diem. Terus ini anak kecil itu nguras energi banget iya sih. kan, Betul. Saya jadi kayak biasanya tuh kalau yang emang abis kejadian itu sakit, biasanya emang itu emang beneran berarti gitu. Mungkin kayak sakit terus habis itu badannya juga pegel-pegel gitu, itu biasanya beneran. Dan kejadian ini juga berlangsungnya itu di sekitar tahun 2022 atau 2023. Nah itu menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Next itu ada penunggu kereta terakhir. Keretanya ini ada di salah satu stasiun di Jakarta. Nah, jadi sendernya ini pernah pulang sendirian dan ngerasa suasananya itu yang biasa aja. Nggak ada yang aneh awalnya.
tiba-tiba tuh kayak aneh gitu, Nah. mencengkam gitu gak sih? Padahal Kayak- lampu stasiun tuh masih terang, masih ada beberapa orang, tapi rasanya tuh sepi banget. Aneh banget sih, dari situ aja udah aneh. Iya, padahal di situ kayak pasti masih ada orang gak sih? Gak sesepi itu gitu. Apalagi sampai yang pulang naik KRL tuh banyak banget ya guys. Apalagi pekerja-pekerja orang-orang tuh di Jakarta banyak banget kan yang Iya. pengguna KRL. Jadi jam segitu tuh harusnya masih ramai. Iya. Tapi sender itu ngerasa sepi banget kayak gitu. Dan juga anginnya itu dingin, jadi kayak lebih merinding aja lah gitu vibes-nya gitu. Betul. Nah terus si sender ini nyoba cuek, terus habis itu langsung jalan ke arah peron, terus habis itu dia duduk di salah satu bangku di Bagian tengah. tengah. Terus habis itu di situ emang cuma ada beberapa orang, ada yang main HP, ada juga yang cuma diem aja gitu. Nah terus habis itu sendernya ini main HP, dia pura-pura sibuk Iya, aja gitu ya. Kayak biasanya nunggu kereta iya, gimana sih? kayak mau ngapain lagi Iya, kan, betul, kalau orang betul. nunggu kan. Sampai tiba-tiba bangku di sebelahnya ini kayak ada yang duduk, kerasa kan ya kalau iya. misalkan Pasti kita, sih. ya kan kerasa kan. Nah Pas sender ini nengok ternyata ada seorang cewek, dia nggak tahu dari mana. Karena emang stranger aja kan ya Iya. udah, mah itu kan bangku umum ya, jadi semua orang pasti nunggu kereta duduk gitu kalau kosong kayak gitu kan. mungkin sendernya emang gak ngeh aja kali ya. Nah dia ini pakai baju putih agak kusam, rambut panjang menutupi wajahnya. Dan yang bikin sender gak nyaman ini, dia nggak gerak sama sekali, cuma duduk, nunduk dan juga diam. Capek kali ya Nah mungkin. pasti kita mikirnya gitu ya. Gitu. Tapi lama-lama sendiri ngerasa aneh gitu. Dia nggak pegang HP dan nggak nengok, nggak geser posisi, kayak patung. Tapi beberapa menit kemudian dia ngomong pelan banget. Nah si cewek sampai sender ini ngomong kereta terakhir jam berapa, begitu dengan nada pelan. Pelan dan mukanya datar. Iya. gitu. Sender kaget tapi tetap jawab bentar lagi harusnya. Dia diam lagi. Nah si cewek ini nanya lagi, kamu turun di mana? Dia jawab singkat tuh. Aku jawab Iya. singkat, tapi jujur itu aku mulai takut. Kata sender Ya, karena emang ya si cewek ini kan mukanya datar banget ya pasti ada rasa takut, apalagi di jam segitu cewek. udah gitu Iya. vibes-nya tuh kayak serem gitu. Siapa yang gak takut sih, tiba-tiba ada yang datar begitu kayak si takut lah guys Iya, gitu. itu dari situ udah nggak normal ya guys kayak gitu. Apa namanya, kayak apa ya, cara ngomong dia dengan nada datar itu kayak, kakak tau gak sih kayak orang template yang ngomong gitu terus gitu. Jadi kayak ngomongnya udah biasa iya, gitu. iya. Jadi Mengulang kayak, lagi. iya, mengulang lagi gitu. Jadi Iya, kayak iya, agak sus paham. nih gitu, kayak aku ngomongnya berkali-kali nih. Terus habis itu si sender pun juga katanya, aku sempat mau nanya balik, tapi pas waktu dia nengok ke samping, tiba-tiba sosok Iya, itu udah nggak ada nggak lagi, ada. cewek itu. Bangkunya kosong, hilang begitu aja. Nggak ada suara langkah kaki, tapi nggak ada juga bayangan yang pergi. Kan biasanya kalau itu kerasa ya, nah ini nggak ada guys, bener-bener kayak hilang begitu aja gitu. Terus habis itu si sendernya pasti kaget dong, kayak bener. tiba-tiba hilang gitu, Iya, kayak gitu pasti kayak aja. deg-degan dong gitu. Terus habis itu dia sendernya itu berdiri, terus habis itu nyari si sosok cewek ini gitu. Nah, terus habis itu sender ngeliat dia lagi nih. Ngeliatnya di mana? Di ujung peron ya? Iya, di ujung Di peron. ujung peron, kayak udah lewatin kan biasanya ada batas warna kuning tuh. Iya. Nah terus dia tuh udah di ujung banget gitu. Terus habis itu si sendernya pun juga panik, kayak pasti takut dong tiba-tiba dia loncat kan. Ya ini juga kan. Terus habis itu dia juga udah sempat mau manggil petugas, tapi kayak sebelum dia sempat bergerak, si cewek ini maju satu langkah. Kayak mau turun ke rel. Terus dalam hitungan detik dia hilang gitu aja. Bukan jatuh, bukan lompat, tapi ya hilang gitu aja. Serem dah. Terus beberapa detik kemudian keretanya datang, semua orang berdiri seperti yang gak ada apa-apa. Terus sender ini naik dalam kereta dan duduk dekat jendela. Sendernya masih gemetar pasti ya, masih ngerasa. Yakin gak sih gue ngerasain kayak gini? Bener gak sih tadi apa cuman haluan gue aja pasti? Soalnya di ngerasa depan kayak mata gitu. banget guys. Nah, kayak gitu. Nah saat keretanya sender ini mulai jalan, tanpa sadar aku nengok keluar ke arah peron tadi, dan di sana sender lihat dia lagi. Berdiri di tempat yang sama dan sekarang menghadap ke aku, menghadap ke sendernya. Jadi bener-bener ngeliatin sendernya gitu. Dan gini guys, kayak gitu.
Lihat ya. Kepalanya miring sedikit seperti sedang menatap aku. Nah, sendernya langsung buang muka dan nggak berani lihat ending lagi. Terus kebesokannya Sender cerita nih ke teman-temannya, ceritanya yang kalau dia tuh kejadian ini kayak gitu. Tapi nggak ada yang percaya Iya, teman-temannya nih. ketawa-ketawa Iya, gitu kan. mungkin kayak mikirnya udah malam lu ngantuk kali gitu kali ya gitu. Nah, sampai satu teman Sender ini diam, dia nanya, teman Sender nanya duduk sebelah mana. Pas Sender jelasin, dia langsung bilang pelan kalau di tempat itu pernah ada cewek yang jatuh ke rel. Dan katanya dia juga sering pulang malam. Dan sejak itu kadang masih ada yang lihat dia duduk sendirian sambil nanya kereta terakhir jam berapa. Berarti emang mungkin belum tenang dia. Iya, mungkin itu juga kata-kata terakhirnya kan. Iya. Ya. Biasanya gitu kan kalau misalkan apa namanya yang tadinya manusia terus tiba-tiba jadi setan kan pasti ada yang nyangkut gitu kan gitu. Mungkin dia emang masih mau pulang. Tapi ya kejadiannya seperti itu kan. Terus takut banget deh yang ini. Atau mungkin kayak pas terakhir sebelum wafat korban ini tuh nanya ke orang dan belum sempat dijawab dan akhirnya udah. Iya benar juga. Kadang ada pertanyaan yang belum terjawab belum terjawab dan akhirnya masih gentayangan bahasanya. Karena ya belum terjawab itu, jadi dia berarti kayak nyari korban lagi itu sampai pertanyaan itu tuh kejawab. Iya benar. Serem banget guys. Hati-hati aja ya guys buat kalian yang suka pulang malam-malam tuh naik kereta. Jangan lupa baca doa guys. Iya jangan lupa baca doa. Apalagi kereta terakhir nih itu bener-bener serem banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian habis menjalani hari yang capek nih gitu. Biasanya kalau capek tuh makin ini nih makin gampang mereka nih gangguin kalian. Kayak cerita yang selanjutnya ini. Ini salah satu cerita dari teman kita, nama panggil aja A ya, inisial A ini. Jadi sebenarnya ini ceritanya antara ketindihan juga dan juga mimpi buruk ya, gitu. Pasti kalian mungkin ada beberapa yang sering dengar cerita ketindihan kali ya, tapi ini ketindihannya itu agak jelas gitu loh. Iya benar. Jelas gitu sih. Kan biasanya kalau misalkan ketindihan dan mimpi itu kayak campur gitu kan, kayak tiba-tiba ada di sini tuh setannya juga nggak jelas kan. Tapi kalau ini benar-benar detail banget guys gitu. Jadi ini ceritanya dari si A ini, dia tuh day one magang ya. Day one magang. Terus habis itu dia tuh kayak pasti capek lah, tiba-tiba ada banyak pekerjaan gitu, kayak yang biasanya mahasiswa santai aja tiba-tiba kayak culture shock, jadi culture shock ya bener lagi, capek banget gitu. Mana ketemu lingkungan baru kan harus kayak halo itu nguras energi juga gitu. Itu nguras energi banget. Nah si A ini sampai ketiduran di Jaklingko, sampai halte dia tuh kelewat gitu kan. Nah sampai di rumah si Andrini udah capek banget gitu. Dia tuh sempat tersah melihat tempat tidurnya tuh berantakan kayak kapal pecah gitu. Akhirnya dia rapiin sedikit lah, kayak udah rapiin asal-asal kayak dia enak tidurnya gitu kan. Nah udah tuh tidur Sender ini menghadap ke kiri ya. Iya ke kiri gitu. Udah tidur pulas, si A ini bermimpi ketemu seorang perempuan memakai kerudung merah motif segitiga ya. Iya kerudung merah segitiga. Jadi tuh ceritanya blank space gitu ya sih, kayak blank space gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada cewek nih pakai kerudung merah gitu. Terus habis itu si Sender nyoba manggilin, kayak ngajak kenalan, halo kak, kenalan dong gitu. Tapi si perempuan ini tuh diam dan akhirnya sempat ngulurin tangan ya, mengulurkan tangan ke arah A, dan A pun mengulurkan tangan juga gitu. Jadi mereka berjabat tangan, salaman tangan gitu. Kayak layaknya orang baru kenalan aja kayak gitu. Awalnya nggak ada yang aneh gitu, perempuan itu hanya tersenyum seperti manusia biasa. Kayak cewek pada umumnya aja lah guys gitu. Namun beberapa detik setelah berjabat tangan, suasananya langsung berubah.
tiba-tiba cewek ini pupil matanya itu hitam-hitam itu mengecil. Dan mukanya tuh bener-bener yang menjadi serem banget, kayak raut wajahnya berubah. Mungkin juga kayak ya pokoknya jadi makin serem gitu lah. Kita juga aduh nggak kebayang lagi gimana seremnya. Udah pupil mata mengecil tuh itu udah serem banget sih. Terus habis itu genggamannya itu jadi semakin erat dan bener-bener kayak sakit lah, pokoknya kerasa banget sakitnya gitu. Nah terus Anya itu kaget dan berusaha buat ngelepasin genggamannya, tapi kan ya udah digenggam erat gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba perempuan itu ngomong Bismillah Allah Akbar. Aduh, dan itu berulang kali. Dia benar-benar berulang kali. Dan akhirnya Sender ini tersentak sadar sampai tubuhnya terasa basah oleh keringat, nafasnya juga berat. Tapi yang paling aneh, lengan kanannya ini terus sangat panas. Padahal seluruh tubuh yang lainnya tuh biasa aja, cuman lengan kanannya ini terasa panas. Gitu kan. Seolah panasnya tadi tuh berasal dari genggaman erat sama perempuan tadi, kayak gitu masih terasa gitu. Tapi emang kalau misalkan ketindihan itu pasti kan dia lagi madep kiri ya, ketindihan kan dari atas, mungkin bisa jadi kali ya ketindihannya dari atas gitu, jadi kayak panas pegel gitu mungkin gitu, jadi kayak Sandra juga nggak bisa gerak-gerak gitu. Dan FYI sampai sekarang Sender masih ingat jelas wajah perempuan itu, matanya yang berubah, wajahnya yang mengerikan, dan suara lafaz Allah yang diucapkan berulang kali. Nah itu apa ya, agak aneh juga sih mengucapkan lafaz Allah gitu. Iya, soalnya kayak dia berulang tiba-tiba kali kayak orang zikir gak sih? Iya, jatuhnya kayak orang zikir. Nah, menurut kalian itu cuman mimpi yang kelelahan atau ada sesuatu yang datang saat dia tidur gitu? Karena ini kayak beda ya antara misalnya ada dua kejadian, tadi ada ketindihan sama mimpi. Tapi mimpinya itu jelas banget gitu dan terstruktur gitu loh. Iya, terstruktur benar-benar. Soalnya kan mimpi biasanya nggak jelas ya. Terus habis itu dan yang keringet dingin gitu kayak kerasa banget, abis kayak keluar dari suatu dunia gitu, gitu kayak capeknya kerasa gitu, dan juga tangan panasnya itu menurut aku make sense sih, ya kan, gitu. Mungkin ada suatu kesalahan yang Sender lakuin, kita juga nggak tahu ya. Gitu. Kayak kita juga dapat informasi kalau biasanya Sender itu ternyata kalau mau beresin tempat tidur kan pasti kalian juga apa sih bersihin pakai sapu lidi gitu kan. Nah itu baca Bismillah. Ya Bismillah ya, iya Bismillah. Nah, tapi Sender ini nggak ngelakuin hal itu kayak gitu. Karena udah jadi kebiasaan kan Sender tuh ngelakuin kayak gitu, tapi ternyata lupa dilakuin ya, karena kan faktor kecapean juga mungkin udah buru-buru pengen tidur gitu. Nah mungkin itu juga jadi faktor, mungkin jadi mimpi gitu, mimpi buruk lah ya kayak gitu. Ya apapun yang terjadi kita doain yang terbaik lah buat para Sender ini yang cerita gitu. Iya, semoga dari ketiga Sender ini kita doain mereka nggak akan mengulangi kejadian itu lagi ya, gitu. Karena itu pasti kalian inget terus sih, gitu kan. Soalnya pasti bakal kebayang-bayang, dan mungkin sampai sekarang ada juga yang trauma gitu. Ya itu banyak sih apa sebabnya buat para Sender ini gitu. Oke, itu aja cerita kita di episode kali ini. Kalau dipikir-pikir tuh semuanya kayak mirip-mirip gak sih? Kesannya tuh hampir sama gitu, kayak ada yang sendirian, terus habis itu ada juga yang bareng-bareng, dan malam hari. Misalnya emang malam hari sih ya, emang itu sih. Malam hari selalu kayak gitu ya. Coba menurut kalian gimana? Dari semua cerita tadi, mana yang bikin kalian kepikiran, atau bikin kalian merinding, atau bikin mungkin kalian jadi takut buat naik kereta? Atau mungkin kalian pernah ngalamin hal yang mirip, yang sama, boleh tulis di kolom komentar. Thank you buat kalian semua yang udah menjadi pendengar setia podcast sampai akhir. Dan makasih juga buat yang ngirim juga, terima kasih banget sudah bersedia kita bawa ya di podcast kali ini gitu. Makasih ya guys. Terus habis itu kalau misalkan kalian juga ada cerita-cerita lagi, bisa langsung kirim ke Instagram kita @hikometunas. Begitu. Dan juga kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe juga YouTube @unas.
Betul, dan jangan lupa follow TikTok hikomet_unas juga dan sosmed-sosmed lainnya ya buat lihat informasi-informasi lainnya dari Hikomet. Nah, siapa tahu kalau kalian kirim cerita nanti next episode kita bakal ceritain pasti ya. Oke. Okay. See you guys. Kita pamit undur diri dulu. See you. Bye bye. 20 menit. Hah, 20 menit. Normal lah.